Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 5 bulan Desember tahun 2025. Pelajaran kita hari ini merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Bapak Ibu sekalian, misi Kristus tidak dipahami oleh orang pada zamannya. Tradisi-tradisi, lambang-lambang, dan peraturan manusia menudungi pelajaran yang hendak disampaikan oleh Allah. Lambang-lambang dan adat istiadat yang diagung-agungkan itu telah menjadi suatu rintangan kepada pengertian dan praktik mereka mengenai keagamaan yang besar. Dan ketika kenyataan yang sesungguhnya datang, yakni Kristus, mereka tidak mengenal di dalam Dia kegenapan segala lambang upacara mereka, inti dari segala bayangannya. Mereka menolak yang asli, lalu berpaut kepada lambang-lambang, serta upacara-upacara yang sia-sia. Putra Allah telah datang, tetapi mereka tetap saja meminta suatu tanda. Berita tentang bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dijawab dengan permintaan tanda mukjizat. Kita bisa temukan dalam kitab Matius 3 ayat 2. Injil Kristus merupakan batu sandungan bagi mereka sebab mereka menuntut tanda-tanda gantinya seorang juru selamat. Mereka mengharapkan Mesias supaya membuktikan pengakuannya dengan tindakan-tindakan yang gagah perkasa untuk mendirikan kerajaannya di atas reruntuhan kerajaan dunia. Harapan-harapan seperti ini dijawab Kristus dalam bentuk perumpamaan seorang penabur, bukan dengan kekuatan angkatan bersenjata, bukan pula dengan kekerasan kerajaan Allah dimenangkan, melainkan dengan jalan menanamkan prinsip yang baru dalam hati manusia. Buku tulisan Ellen White yang berjudul Pelajaran dari Perumpamaan Kristus, halaman 20 dan ke-21. Bapak Ibu sekalian, gereja membutuhkan Kaleb dan Yosua yang setia, yang siap untuk menerima kehidupan kekal dengan syarat ketaatan sederhana kepada Allah. Gereja kita menderita kekurangan pekerja. Dunia adalah ladang kita. Para misionaris dibutuhkan di berbagai kota dan desa-desa yang lebih terikat oleh penyembahan berhala daripada orang-orang kafir di timur yang belum pernah melihat terang kebenaran. Roh misionaris sejati telah meninggalkan gereja-gereja yang membuat pengakuan yang begitu agung. Hati mereka tidak lagi bercahaya dengan kasih kepada jiwa dan kerinduan untuk memimpin mereka ke dalam pangkuan Kristus. Kita menginginkan para pekerja yang sungguh-sungguh. Tidak adakah yang menanggapi seruan yang naik dari setiap penjuru? Datanglah dan tolonglah kami. Ini merupakan kutipan dari tulisan dari Ellen White yang berjudul Testimonies for the Church, jilid 4, halaman ke-156. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini merupakan beberapa pertanyaan bagi kita. Pertama-tama, Bapak Ibu, bagaimanakah tipologi Alkitab menolong kita untuk lebih memahami pelayanan Yesus Kristus demi kita? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam hal apakah peperangan rohani kita seperti penaklukan Kanaan? Dan bagaimanakah itu berbeda? Lalu yang ketiga, saudara-saudara, renungkanlah penggenapan penuh dari tipologi Yosua. Bagaimanakah gambaran dunia tanpa rasa sakit? Penderitaan dan kematian memberi kita pengharapan yang nyata dalam pergumulan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara sekalian, Yosua mencerminkan karakter Allah
sampai pada tingkat membayangkan pelayanan Kristus. Apakah cara-cara praktis yang dapat Anda lakukan untuk mengizinkan Yesus merefleksikan karakternya di dalam diri Anda secara lebih lengkap? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.